Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Baru kali ini saya menemukan film India di mana pemainnya nggak cantik dan juga nggak ganteng serta kucel. Patut diacungin jempol karena memang begitulah adanya orang India. Yang kinclong selama ini yang kita tonton adalah India High Class. Bagaimana dengan rakyat jelatanya? Nah, di film inilah kita bisa mendapatkan jawabannya. Gantu Mote bercerita tentang Mira, gadis dari kampung yang kemudian pindah ke kota karena ibunya takut suatu hari dia akan lari bersama seorang pria. Ketakutan ibunya bukan tanpa alasan. Mira ini merupakan seorang yang cantik bagi mereka di sana. Cukup manis lah kalau bagi kita orang Indonesia. Secara kalau di negara kita kan yang cantik itu putih dan langsing. Nah, film ini tidak digambarkan seperti kebanyakan film biasanya, apalagi film India. Ditambah lagi, Gantu Mote merupakan film yang pertama kali bagi saya minim adegan menyanyi dan menari seperti film India kebanyakan. Gantu Mote mengambil cerita dari sudut orang pertama, yaitu Mira. Di sini, Mira menceritakan tentang dirinya dan tentang cinta pertamanya, Madu. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, Mira akhirnya pindah ke kota lalu bersekolah SMA di sana. Di kota sama saja rupanya. Mira tetap menjadi bulan-bulanan lelaki. Namun tak satu pun yang bertahta di hati Mira. Hingga akhirnya pada saat kelas 3, Mira merasa teman sekelasnya, Madu, nampak seperti Salman Khan. Ya, padahal cuma rambutnya doang. Namanya juga jatuh cinta. Lalu mereka akhirnya pacaran. Pegang-pegangan tangan, lalu ciuman sampai bibir Madu bengkak dan Mira sampai pecah-pecah bibirnya. Sampai di sini saya berpikir ini film sex education kali ya. Apa Mira bakalan hamil terus cowoknya bakal kabur? Rupanya tidak seperti itu pemirsa. Mira yang lumayan pintar dan Madu yang lumayan tidak pintar bersama memadu kasih sampai bolos sekolah. Sampai kelahi sama cowok yang naksir Mira dulu dan sampai akhirnya Mira lulus ujian dan Madu enggak. Rasain pacaran mulu sih. Pada akhirnya hubungan mereka hanya membuat Madu terluka. Merasa tidak pantas dengan Mira. Tapi tiap kali ketemu kerjaannya cuma pelukan, ciuman, pelukan, ciuman. Ya gitu aja. Padahal si Mira udah getol sekali mau ngajarin Madu biar lulus. Ya namanya si Madu gak kuat iman, nyosor mulu kerjaannya. Dan lagi-lagi setelah menunggu selama 1 tahun, Madu gak lulus ujian sekolah lagi. Iya, bravo Madu, kamu siswa abadi. Sayangnya Madu benar-benar menyandang gelar siswa abadi karena setelah dinyatakan tidak lulus lagi, dia malah bunuh diri. Sungguh beban kamu Madu. Nah, setelah kematian Madu, Mira gagal move on. Banyak kumbang menghampiri, namun tak satu pun yang bersarang di hati Mira. Maklum gigitan bibir Madu yang Yahud kali nampaknya. Hingga akhir film, Mira tetap sendiri. Dia bahkan pernah berniat menyusul Madu namun diurungkan. Baguslah nak, kamu masih bucin tahap normal. Entah apa yang dipikirkan oleh penulis film ini. Mungkin karena pangsa pasar di India adalah film romantis, maka tak salah jika film ini diramu menjadi racikan film seperti ini. Mungkin sayanya yang berharap ketinggian. Secara saya pikir film ini akan menjadi film sex education yang bernuansa gelap karena yang saya tahu tingkat kejahatan seksual di India cukuplah tinggi. Terlepas dari semua itu, film ini cukup menghibur dan menyentuh hati. Kisah cinta mereka digambarkan dengan cukup lugas dan memang benar seperti itulah remaja saat ini.
Cukup salut dengan penulis dan sutradaranya, karena film ini bagi saya membawa angin segar pada perfilman Bollywood. Tidak melulu tentang orang kaya, tentang cinta yang berakhir bahagia, atau tentang konflik keluarga yang gak jelas arahnya mau kemana. Kalian mesti nonton film ini karena gak melulu film Bollywood hanya cocok buat emak-emak. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.